Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, hari ini saya selaku guru penggerak akan melaksanakan tugas saya untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah, termasuk salah satunya adalah Bapak sendiri, kepala sekolah di SD Negeri Cipajang 4, kaitannya dengan tugas modul 3.1. Monggo Pak. Ya, langsung aja Pak ya. Selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri Cipajang 4 ini, ada tidak suatu masalah yang kemudian Bapak hadapi dan masalah itu menimbulkan dilema etika? Oh iya, selama saya bertugas di SD Cipajang 4 ini tentu ada Pak ya. Contohnya yang baru saja ini saat ini ya. Ini sekolah kami hanya mendapatkan siswa 24, yaitu siswa baru ya. Tahun ini kami hanya mendapatkan itu, dan ini lebih rendah dibanding dengan tahun sebelumnya, dimana tahun sebelumnya itu hampir mendekati ke 30. Kemudian kami juga memiliki 6 orang guru kelas dan 2 orang guru bidang studi. Dan pada akhirnya tahun lalu ada yang melamar ke sekolah Cipajang 4 ini untuk mengabdikan diri. Saya merasa dilemanya seperti apa, yaitu apakah harus menerima atau tidak lamaran yang disampaikan ke kami. Karena secara tugas mengajar ini sekolah kami sudah lengkap, tetapi sekolah juga ini membutuhkan tenaga baru untuk membantu proses kegiatan lainnya yang ada di sekolah ini. Berarti kesimpulannya dilema yang Bapak hadapi sekarang adalah jumlah guru sebetulnya sudah lengkap ya Pak ya, tetapi memang ada juga tugas lain yang harusnya bisa dibebankan kepada orang lain lah, seperti itu. Lalu dari permasalahan yang Bapak hadapi tersebut, keputusan apa yang Bapak ambil? Ya, dari permasalahan ini kami berdasar rapat dewan guru di sekolah dan melakukan diskusi membahas masalah tersebut, akhirnya kami menyepakati untuk menerima pelamar tadi sebagai bagian dari keluarga SD Cipajang 4. Tentunya saya sebagai kepala sekolah mengambil keputusan ini sangatlah berat sekali, karena kaitannya dengan anggaran yang harus disiapkan. Namun karena sekolah juga membutuhkan tenaga lain dan hasil musyawarah, selain dengan guru kami juga memusyawarahkan dengan komite, sehingga keputusan ini yaitu kami menerima yang tadi melamar, seperti itu. Jadi memang keputusan yang sangat berat tentunya Pak ya, karena di sini ada keterkaitan antara anggaran dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Seperti yang saya pelajari juga di modul 2, bahwa di sana berarti Bapak dihadapkan kepada 2 dilema, yaitu dilema etika dengan bujukan moral ya Pak ya. Kemudian menurut Bapak, apakah Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang Bapak hadapi tersebut masuknya dilema etika dan dilema etika ataukah bujukan moral? Ya, saya dari permasalahan itu akan melihat kasusnya dulu Pak ya. Jika kasus tersebut berhubungan dengan hukum, permasalahan tersebut termasuk bujukan moral. Tetapi jika suatu kasus yang saya hadapi memiliki pilihan yang benar di satu sisi dan benar di sisi lain, maka permasalahan tersebut termasuk dilema etika. Itu menurut saya Pak, dilema etika. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang menurut saya dua-duanya juga benar ya Pak ya, kemudian juga sama-sama memiliki nilai kebajikan. Menurut saya harus mengambil keputusan itu berdasarkan nilai kebajikan yang harus diperhatikan. Karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan, keadilan dan kebenaran itu akan terlihat.
Betul sekali Bapak. Terus langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan selama ini? Langkah yang sudah kami lakukan, pertama saya akan berdiskusi dengan guru di sekolah ini. Kemudian dalam pengambilan keputusan pun yang bersifat intern. Selain itu juga saya akan menyampaikan kepada komite. Kebetulan komite di sini aktif karena penerimaan tenaga baru sekolah akan mempengaruhi kegiatan di sekolah ini. Lalu setelah itu hal-hal apa aja yang menurut Bapak dianggap paling efektif tentunya dalam pengambilan keputusan yang tadi Pak? Oke. Menurut saya ini hal yang paling efektif adalah kami diskusi dulu. Diskusi dan mengetahui rekam jejak atau kinerja dari calon tenaga baru itu. Agar saya sebagai pimpinan tidak salah langkah. Betul. Apakah si pelamar itu sudah punya rekam jejak baik, bagaimana bersosialisasi di masyarakatnya, kemudian juga pendidikannya seperti apa, itu yang menjadi perhatian kami ke depan. Selanjutnya hal-hal apa saja yang menurut Bapak selama ini itu adalah merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil dalam kasus dilema etika tersebut? Ya. Sebagaimana saya tadi sampaikan, tantangan yang saya hadapi yaitu saya harus mencari tahu informasi dulu dari calon pelamar tadi, mencoba untuk mengetahui latar belakang keluarganya, pendidikannya, dan memiliki bukti dari seluruh kinerja baiknya di lingkungan maupun di tempat dia menuntut ilmu yang dulu. Kemudian baik dari keaktifannya maupun kinerjanya, apakah sudah terbukti atau hanya baru belajar saja untuk menjadi bagian dari dunia pendidikan. Jadi cukup lumayan agak ini juga Pak ya, Iya. karena harus ada beberapa tahapan yang Bapak lewati untuk dapat memutuskan hal tersebut. Nah selanjutnya Bapak, tentunya dalam pengambilan keputusan tersebut pastinya akan ada yang namanya prosedur. Nah prosedurnya itu yang seperti apa yang Bapak jalankan berarti? Untuk prosedur, untuk penjadwalan itu tidak ada Pak. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Dalam pengambilan keputusan ini saya membutuhkan waktu dan juga pendapat dari guru di sekolah untuk mengambil keputusan. Karena menyangkut kepentingan orang lain ini. Iya jelas Pak. Ya. Ini membutuhkan pertimbangan yang matang. Betul. Untuk memantapkan keputusan yang saya ambil itu Pak. Lalu ada tidak seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah Bapak dan membantu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Oke, menurut saya keyakinan dan kebijaksanaan yang ada pada diri saya yang menjadi faktor terkuat dalam mengambil suatu keputusan. Selain itu saya membutuhkan pertimbangan dari orang lain. Yaitu siapa? Yaitu ya guru-guru yang ada di sekolah ini. Iya. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bapak, ini dari semua hal yang telah disampaikan tadi dari awal sampai akhir kaitannya dengan dilema etika, lalu menurut Bapak pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan tersebut? Pelajaran yang saya dapatkan menurut saya Pak, ini pembelajaran yang bisa dipetik adalah dalam mengambil keputusan. Mengambil keputusan itu harus benar-benar dipikirkan dulu. Iya. Dengan bijak dan tidak terburu-buru. Iya. Serta mempertimbangkan ini masukan dari pendapat orang lain, warga sekolah pokoknya itu harus diperhatikan. Itu yang perlu diperlukan Pak untuk mengambil keputusan. Jadi pembelajaran yang tadi Bapak dapat dari kasus ini adalah bahwa setiap pengambilan keputusan kita harus memikirkannya dengan bijak, jangan terburu-buru, kemudian juga tetap ketika itu menyangkut orang lain berarti harus dipertimbangkan ya Pak ya dengan warga sekolah tentunya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya, mohon maaf sudah mengganggu dan mohon izin saya untuk melanjutkan kegiatan berikutnya Bapak. Terima kasih. Itu.
Berdoa. Assalamualaikum Pak, mohon maaf bisa mengganggu waktunya sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya kebetulan ada tugas CGP untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Insya Allah Pak, jika saya bisa membantu akan saya bantu Pak. Ya, baik Pak ya. Untuk yang pertama, selama Bapak menjadi kepala di SD Negeri Penanggapan 3, adakah satu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut? Masalah itu pasti ada Pak Yar. Salah satunya ya menyangkut dengan di mana orang tua siswa harus menyelesaikan keuangan komite sekolah untuk pembangunan, misalnya pagar sekolah sesuai dengan kesepakatan bersama saat rapat wali murid. Namun sampai pada waktu yang ditentukan masih ada aja orang tua siswa yang belum mampu menyelesaikannya. Nah, dari permasalahan tersebut sebagai kepala sekolah, saya mengalami dilema di mana saya akan berhadapan dengan komite sekolah. Iya. Karena harus menyelesaikan pembangunan yang sudah direncanakan. Di lain pihak, gimana ya? Masih banyak orang tua siswa yang belum bisa menyelesaikan kewajibannya. Ya, karena keadaan ekonomi dari orang tua tersebut. Begitu mungkin. Oh iya. Lalu keputusan apa yang Bapak ambil kemudian? Kaitan dengan keputusan ya, mungkin saya akan melakukan komunikasi dengan pihak komite sekolah tentang apa yang terjadi, lalu menceritakan sebenarnya dan mencoba untuk mencari solusi terbaik tentunya. Iya. Selain itu, saya juga meminta kepada komite sekolah untuk dapat menghubungi setiap orang tua siswa yang belum menyelesaikan kewajibannya untuk mencari jawaban dan kepastian waktu pembayarannya. Namun jika tidak menemukan solusi tersebut dan tidak mendapatkan kepastian, maka akan saya meminta waktu kepada komite sekolah untuk menunda dulu pekerjaan sampai dana terkumpul kembali dari semua orang tua siswa. Begitu Pak. Jadi dilemanya di sini adalah antara orang tua yang memang keberadaan ekonominya termasuknya lemah, Betul. kemudian juga pembangunan yang harus diselesaikan karena sesuai dengan waktu seperti Iya, itu betul. ya. Seperti itu, Iya. benar. Seperti itu. Terus menurut Bapak bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang dapat Bapak hadapi tersebut? Kaitan dengan masalah ini, kasus ini ya, saya harus melihat dulu kasusnya. Jika kasus tersebut bisa menyangkut masalah hukum, Iya. ya menurut saya itu bisa masuk ke bujukan moral lah diantaranya. Iya. Tapi jika suatu kasus yang saya hadapi memiliki pilihan yang saya anggap sama-sama benar, maka itu termasuk dilema etika menurut saya. Lantas bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Betul, dari kedua kasus tersebut ya yang benar dan kebajikan, ya saya harus mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi tentunya. Iya. Karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan seperti rasa kemanusiaan, empati dan keadilan, maka insya Allah kebenaran akan mengikutinya. Langkah-langkahnya Pak seperti apa yang akan Bapak lakukan? Oh, kaitan dengan langkah-langkah ya, sepertinya pertama saya akan meminta komite untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa. Jika tidak ada kepastian dan jawaban dari orang tua siswa, maka akan saya hentikan sementara pekerjaan yang sedang berjalan karena keterbatasan anggaran. Iya. Lalu, jika suatu masalah tersebut dianggap cukup sulit saya temukan solusinya, maka saya akan kembali melakukan rapat dengan wali murid untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Begitu. Iya, jadi sementara biar komite dulu coba menghubungi orang tua. Orang Ya, tua dulu. seperti Jadi itu. ya komunikasi antara komite dengan orang tua bisa berjalan dengan Iya, baik dengan gitu. baik. Nanti kalau memang belum ketemu juga jawabannya baru akan melakukan rapat kembali ya Pak ya. Betul, iya seperti itu. Rapat-rapat lanjutan lah seperti Iya, itu. Untuk mencari solusi yang terbaik. Solusi terbaik, betul sekali. Lalu kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Untuk kasus ini ya menurut saya
Hal yang paling efeknya itu karena adanya komunikasi ya antara, intinya komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat kasus ini, diantaranya komite dan wali siswa, karena segala keputusan sekolah itu terutama saya sebagai pemimpin ya, itu setiap keputusan itu harus berdasarkan rapat dari komite dan wali murid. Iya, kalau tidak ada keputusan dari tersebut, saya tidak akan berani melangkah. Iya, betul. Karena komite sekolah ini bisa dikatakan sebagai perwakilan daripada wali murid di sekolah, seperti itu ya Pak. Iya, seperti itu. Iya. Lalu selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu ada tidak, Pak? Untuk masalah tantangan yang jelas ada lah. Setiap masalah itu pasti ada tantangannya. Tapi ya tantangan itu menjadikan motivasi saya ya. Iya. Untuk menghadapinya, yaitu seperti kurangnya keterbukaan dan kejujuran dari pihak orang tua siswa terkait masalah ekonomi yang ada di dalamnya. Kan kita ketahui bahwasanya wali siswa itu keadaan ekonominya berbeda-beda, tapi kadang ada yang egonya ini ya kekurangan, hasilnya di rumahnya kurang, tapi dia bisa menutupinya. Dan jika hal tersebut harus terjadi, maka akan sulit untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, Pak, gitu. Iya. Jadi kadang juga banyak wali murid mungkin yang padahal mereka punya tapi sulit. Betul, sebaliknya seperti itu. Tidak punya tadi tidak itu. Iya. Ada tapi sulit untuk dibayar. Iya, betul sekali. Itu tantangan berarti Pak ya yang dihadapi Bapak selama ini. Betul. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Bapak langsung menyelesaikannya atau ya menyusun jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedurnya seperti apa Pak kalau memang itu ada? Untuk jadwal kebetulan tidak ada jadwal tertentu sih. Iya. Namun dalam pengambilan keputusan ya kami akan menerapkan pendekatan yang lebih manusiawi dengan memperhatikan kondisi ekonomi dari orang tua siswa, dengan memberikan kelonggaran batasan waktu penyelesaian keuangan tersebut. Jadi kita tetap memberikan kelonggaran pada siswa ya. Manusiawi ya Pak. Iya, manusiawi sekali ya, seperti itu. Baik Bapak, untuk selanjutnya Bapak, seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Menurut saya faktor yang paling utama itu kepercayaan, Pak. Kepercayaan. Iya, kepercayaan. Serta komunikasi dan juga bukti nyata yang saya perbuat menjadi faktor terkuat dalam mengambil sebuah keputusan. Itu Pak faktornya ya. Jadi jika kita benar, kita tidak perlu takut dengan segala konsekuensi dari segala peraturan. Seperti itu. Iya. Betul sekali Pak ya. Jadi komunikasi, kemudian juga kepercayaan dari wali murid dan komite, kemudian langkah Bapak yang Bapak ambil terkait dengan pengambilan keputusan tadi, itu sudah dipertimbangkan pastinya Pak ya. Betul, jadi sudah ada konsekuensi yang sudah Bapak persiapkan. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, menurut Bapak pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman kita siang hari ini? Dari intinya dari pembelajaran ini ya, kaitan dengan komunitas kita, banyak sekali hal yang tentunya bagi saya pribadi yang saya ambil banyak sekali manfaatnya. Menurut saya pembelajaran dipetik diantaranya komunikasi yang baik. Tentu komunikasi yang baik antara komite dan wali murid, serta keterbukaan dari semua pihak, terutama orang tua siswa yang baik dalam mengambil keputusan itu. Jadi tidak sepihak dan jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan. Kita komunikasikan, kita musyawarahkan, kita ambil keputusan dari semua ya. Andai kata semuanya sudah keputusan, kita kan bisa untuk mempertanggungjawabkan selanjutnya itu. Jadi nantinya hasil yang sesuai yang disepakati bersama itu yang dapat diterima. Seperti itu mungkin. Jadi memang hasil yang terbaik adalah hasil daripada musyawarah bersama dan kesepakatan bersama. Jadi tidak bisa Bapak mengambil keputusan sepihak. Jelas sekali. Dalam semua kegiatan itu. Iya. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf apabila pada kegiatan siang hari ini saya mengganggu waktu Bapak. Sekali lagi terima kasih. Siap. Begitu juga saya mohon maaf jika jawaban saya kurang berkenan, banyak yang salah dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, kita selaku manusia tetap segalanya kekurangan, itu aja. Terima kasih Pak ya. Siap, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.